Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semua. Qabla an nabda dirasatana fi hadzal yaum, hayya bina naqra basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama terlebih dahulu membaca basmalah. Semoga dengan kita membaca basmalah, Allah akan mempermudah kita untuk memahami materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini. Ada yang tahu hari ini pelajarannya apa? Ya, bahasa Arab. Baik, di sini Bapak akan menerangkan pelajaran pada pagi hari ini, yakni tentang kalimat negatif. Kalimat negatif dalam bahasa Arab ada kalimat negatif dan kalimat positif juga. Kalimat negatif di sini yakni laisa. Laisa termasuk kalimat negatif. Anak-anak bisa dilihat bukunya, di situ ada lafaz laisa. Terus ada laisa, kemudian ada laisu. Bapak akan menerangkan kalimat-kalimat tersebut. Itu dinamakan tasrif lughawi. Bapak akan membacakan, kemudian nanti anak-anak bisa menirukan. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Ya. Di situ ada 14 bentuk-bentuk dari kalimat laisa. Tasrif lughawi dari kalimat laisa. Masing-masing bentuk memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tersimpan fa'il atau pelaku dengan kira-kiranya, yakni isim dhamir. Di situ menyimpan dhamir yang kembali pada lafaz laisa dan seterusnya. Dhamirnya jumlahnya juga ada 14 pula. Bapak akan membacakan, nanti kalian bisa mengulangi bacaan dari Bapak. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Coba kita bareng-bareng membacakan dhamir-dhamir yang ada dalam lafaz laisa. Huwa, huma, hun, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dhamir-dhamirnya pula jumlahnya ada 14. Nanti kalian bisa menghafal dhamir yang ada tersimpan dalam lughawi laisa, kemudian sekaligus menghafal laisanya beserta lughawinya. Jumlahnya berarti 14 tambah 14 ada 28. Baik, Bapak akan menerangkan sedikit perbedaan bentuk-bentuk dari lafaz laisa. Untuk yang pertama, laisa itu dhamirnya huwa. Fungsinya untuk isim mufrad yang mudzakkar. Kemudian bawahnya laisa, sinnya panjang, itu huwa, huma, dhamirnya huma. Itu tasniyah mudzakkar. Kemudian selanjutnya
laisu itu domirnya hum untuk jamak yang mudzakkar. Sedikit perbedaan dari bentuk-bentuk laisa. Anak-anak bisa dibaca halaman berikutnya. Di situ ada contoh lafadz-lafadz laisa. Ada 3 contoh. Yang pertama, hamidun laisa bitalibin. Kemudian yang kedua, at-tulabu laisu bisigharin. Dan yang terakhir yakni aminatu laisat bitabibatin. Masing-masing dari ketiga contoh itu lafadz laisanya itu berbeda. Yang pertama laisa, yang kedua laisu, dan yang ketiga yakni laisa. Mengapa demikian? Seperti penjelasan sebelumnya, untuk lafadz laisa itu domirnya berupa huwa, yakni mufrad yang mudzakkar. Kita lihat lafadznya hamidun laisa bitalibin. Hamidun itu nama seorang laki-laki, berarti ia mudzakkar. Kemudian hamidun itu termasuk isim mufrad. Yang kedua, at-tulabu laisu bisigharin. Lafadz laisu itu domirnya hum untuk jamak yang mudzakkar. Kita lihat pelakunya, fa'ilnya berupa lafadz at-tulabu. At-tulabu itu termasuk jamak yang mudzakkar pula, maka memakai lafadz laisu. Kemudian yang terakhir yakni aminatu laisat bitabibatin. Laisat itu domirnya berupa lafadz hiya, sedangkan aminatu itu nama seorang cewek, berarti muannas, dan aminatu juga termasuk mufrad. Itu ada penyesuaian dari domir-domirnya. Kemudian halaman berikutnya ada 1 contoh yang bisa berubah-ubah. Kita sebelum melihat contoh tersebut harus tahu bagaimana cara beramalnya laisa. Laisa itu termasuk akhwatnya kana. Kalian sudah tahu apa itu kana? Iya, kana wa akhwatuha. Bagaimana cara mengamalnya lafadz kana, isimnya kana, dan khobarnya kana? Iya benar, kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merafakan isim dan menasobkan khobar. Dari contoh yang tadi 3 tersebut itu hamidun laisa bitalibin, kemudian at-tulabu laisu bisigharin, dan yang terakhir aminatu laisat bitabibatin. Contoh-contoh tersebut juga tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nanti Bapak akan jelaskan contoh berikutnya. Coba dilihat contoh pada halaman berikutnya, yakni contoh yang pertama, al-kitabu laisa bijadidin. Kemudian ada laisal kitabu jadidan, dan yang terakhir laisal kitabu bijadidin. Kalian mungkin sudah ada gambaran sedikit dari ketiga contoh tadi. Contoh yang pertama yakni al-kitabu laisa bijadidin. Nah, di sini agak berbeda. Al-kitabu itu statusnya menjadi mubtada, dan khobarnya mubtada yakni laisa bijadidin berupa jumlah fi'liyah. Lafadz al-kitabu jadi mubtada, laisa bijadidin kemudian jadi khobarnya lafadz al-kitab. Untuk lafadz laisa itu dinamakan fi'il naqis, maka khobar dari al-kitabu itu jumlah fi'liyah.
lafadz bijadidin itu susunan jar majrur dengan menggunakan huruf jar yakni huruf ba. Untuk khobarnya lafadz laisa pada kalimat al-kitabu laisa bijadidin, khobarnya lafadz laisa yakni bijadidin, tetapi mahalnya mahal nasab. Tuh. Isimnya lafadz laisa berupa dhamir huwa yang kembali ke lafadz al-kitabu. Gitu. Contoh yang kedua yakni laisal kitabu jadidan. Nah, dalam contoh ini sudah jelas bagaimana pengamalannya lafadz laisa. Laisa al-kitabu jadidan tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Laisa fi'il naqis, kemudian al-kitabu isimnya laisa dibaca i'rabnya i'rab rafa, kemudian jadidan itu khabarnya lafadz laisa, i'rabnya i'rab mansub. Jadi dalam contoh kedua sudah jelas bagaimana pengamalannya laisa. Yang terakhir yakni laisal kitabu bijadidin. Laisa fi'il naqis, kemudian al-kitabu isimnya laisa dibaca rafa, kemudian bijadidin khabarnya laisa. Bijadidin susunan jar majrur dengan huruf jar huruf B. Untuk khabarnya laisa kenapa tidak mansub? Karena di sini nasabnya itu nasab mahallan. Mansubnya mansub mahalnya saja gitu. Bagaimana, ada pertanyaan anak-anak? Sudah sedikit agak paham? Ya. Untuk pertemuan minggu yang akan datang, silahkan Bapak mengasih tugas untuk kalian supaya kalian bikin contoh berupa hiwar atau berupa dialog yang di dalamnya terdapat laisa dan lughawinya. Kalian bikin percakapan, bikin dialog yang di dalamnya terdapat lafadz-lafadz laisa, laisu dan seterusnya ya. Berarti nanti minggu depan dikumpulkan kemudian praktek maju satu-satu. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini Bapak tutup, marilah kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.